Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan Renungan Kristen. Blessed to be a blessing, diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mazmur 138 ayat 8 berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Satu versi bahasa Inggris dikatakan di sana, The Lord will fulfill His purpose for me. Saudara, Allah punya tujuan bagi kita masing-masing. Ingat bahwa itu bukan tujuan kita. Tetapi yang perlu kita pahami yang pertama bahwa itu adalah tujuan Allah. Karena itu biarlah Allah yang bertindak, biarlah Allah yang bekerja, karena Allah yang mengatur semuanya dalam hidup kita. Karena tujuan Allah bagi kita melampaui pikiran dan kehendak kita, karena tujuannya lebih besar daripada tujuan kita. Kemudian yang kedua, karena semuanya tujuannya adalah untuk kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan pribadi kita, tetapi untuk hormat, pujian, dan kemuliaan Allah. Ketika Allah punya tujuan dalam hidup kita, tujuannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, Allah akan menggenapi tujuannya bagi kita. Dan bukan kita yang menggenapi tujuan kita, tetapi Allah sendiri yang menggenapi tujuannya. Karena tujuan itu Allah sendiri yang merancangkannya bagi kita atau dalam kehidupan kita. Karena Allah sendiri tahu masing-masing pribadi kita. Dan karena Allah tahu bagaimana Dia akan menggenapi tujuannya di dalam hidup kita. Kemudian yang keempat saudara, Tuhan akan menyelesaikan apa yang sudah Dia mulai. Tuhan bukan Allah yang gagal, Tuhan bukan Allah yang tidak setia, bukan Allah yang berhenti melakukan karyanya atau pekerjaannya atau tujuannya dalam hidup kita. Tetapi apa yang sudah dimulai oleh Allah akan diselesaikannya dalam hidup kita. Apa yang sudah dirancangkan oleh Allah pasti akan diselesaikannya dalam hidup kita. Kemudian yang kelima, tidak ada yang bisa menggagalkan atau menghentikan tujuannya. Tujuan Allah dalam hidup kita tidak akan ada yang bisa menggagalkan. Jika Allah punya tujuan dalam hidupmu, maka Allah akan menggenapi tujuannya. Siapapun manusia di dunia ini, mereka tidak akan bisa menghentikan tujuan Allah dalam hidup kita. Karena Allah setia terhadap janjinya. Dan Allah tetap adalah Allah yang setia dalam hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan memberkati kita. Ingatlah, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita secara pribadi masing-masing. Dan Tuhan akan menggenapi janjinya dan tujuannya dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, berkati firman-Mu, meteraikan dalam hidup kami bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidup kami, untuk hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.